di dalam Undang-Undang 45 tidak tertulis telah mencapai kemerdekaan, tapi adalah menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Kemudian pada saat saya tajadud di kelas 2 SMA, saya sudah mengambil sikap. Jika memang innalladzi yubayyunaka innama yubayyunallah, tentang musyahidan, tentang mubasyiron dan tentang nadhiron, tentang persaksian, tentang hakikat dan tentang tujuan hidup, ini adalah benar, berarti posisi saya bukan sebagai orang tua darah daging. Maka saya sebut bapak, saya ngomong ke sana-sana, bukan, sudah tidak lagi berposisi sebagai unsur darah daging. Saya dulu mengira bahwa seluruh jamaah juga seperti pikiran saya. Ternyata saya sendirian, sorry. Ya. Saya kelas 2 SMA. Kemudian kelas 3, masuk kelas 3 SMA, saya mulai banyak kejadian-kejadian aneh. Saya bisa mengendalikan nilai saya. Saya dapat menginginkan, saya matematika ingin dapat berapa? Ingin 100, ingin 70, ingin 50, sekehendak saya. Pokoknya saya ingin 70. Di depan saya sudah ada layar. Apa yang harus saya kerjakan? Dan juga melalui mimpi. Saya senang dengan itu. Saya matur Mbah Yai menjelang ujian akhir. Saya matur ke Bapak, Bapak nggak ngertikan apa-apa, nimbul saya spontan saya menjadi bodoh. Hilang semua itu. Saya jaga, saya tunggu sehingga saat soal datang tak ingeti gini, nggak muncul-muncul layar itu. Kemudian sejak itu saya mulai terjadi satu, bagaimana menggabungkan antara sebagai guru, orang tua. Saya kebingungan ini. Kemudian saya mulai kebingungan apa yang dimaksud dengan Al-Quran, dengan Quran, nun dan alif. Saya mulai kebingungan antara batin dan lahir, bagaimana menyinkronkan. Saya mulai kebingungan saat membaca tentang wawasan Adam bukan manusia pertama di dalam sains, dan kemudian dalam fakta pendapat semua umat Islam Adam manusia pertama, saya mulai kebingungan. Saya mencari referensi, saya mau coba membaca. Ketepatan sedikit banyak saya gemar membaca sejak kecil. Bahkan saya kelas 6 SD bacaan saya sudah hikam. Kemudian kebingungan ini menumpuk sampai pada kesimpulan, untuk apa saya berdunia? Ngapain? Sehingga, tapi tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi kiai, nggak ada cita-cita sama sekali. Sehingga saya mencoba sekolah di umum yang nanti tidak akan bersentuhan dengan untuk menjadi didhawuhi untuk menjadi kiai. Sehingga saat Bapak daftar bersama Mbah Yai diminta untuk daftar di IAIN, tapi saya membelot, saya lari ke umum. Karena saya tidak ingin untuk ditunjuk sebagai kiai. Kemudian saat saya masuk kuliah, semester 1-2 masih normal. Semester 3 mulai goncang. Saya seperti ada satu ditampakkan. Saya kuliah, tapi nanti saya bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang saya jalani. Tapi saya tidak tahu saat itu, karena saya juga tidak ingin jadi kiai. Justru saya mengembangkan kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan pertanian, pengelasan, bakul obat, dan seterusnya. Kemudian jeblok, nilai saya bukan karena saya tidak belajar. Jeblok karena posisi yang salah dalam memahami guru-guru, antara bapak, orang tua, antara agama dengan ilmu umum, antara wawasan dengan ilmu, antara dunia dengan akhirat,
antara yang lahir dengan yang batin, kontradiktif antara langit, benarkah langit itu yang di atas, atau itu sesungguhnya hanya sebuah bayangan langit yang sesungguhnya, tapi yang langit yang sesungguhnya di mana? Kemudian apa sih sesungguhnya kehidupan, apa inti kehidupan? Itu saya tulis, ada 5 buku. Sehingga saya mencoba menulis sejarah saya sejak saya TK, saya tulis. Saya TK guru saya siapa, SD siapa, saya tulis semua. Untuk menganalisa, menghipotesa tentang kepribadian yang terbentuk ini seperti apa. Saya coba larikan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan itu. Saya sudah merasa derek guru, dukung untuk proses ini. Saya dulu membatasi diri, sehingga saya minta sangu nggak pernah lebih, karena memang saya ingin mencoba juga berlaku mandiri. Saya hanya untuk SPP dan sewa kamar, yang lain saya mencari sendiri. Kemudian itu saya lakukan sejak semester 2. Pada titik tertentu kebingungan ini terjadi satu puncak akumulasi. Tapi ada satu yang menjadi pemikiran. Ini saya loncat-loncat ya, saya tidak detail kan panjang banget ya. Jadi pada saat ada satu kurun waktu itu bahkan saya sudah dijodohkan sama ibunya Mas Hari. Awal-awal di Jogja 94, 1 minggu saya nggak ngajak ngomong dia, nggak naruh dia, apapun yang dia siapkan nggak pernah saya sentuh, karena memang 1 minggu saya nggak makan, nggak minum, nggak sholat, nggak tidur, hanya sila menghadap ke barat. Kebingungan judek yang hebat. Jam 10 siang di hari ke-6 atau ke-7 saya lupa, kemudian tiba-tiba ibunya Mas Ari saya ajak, ayo cari makan. Ya, saya baru tahu kalau ternyata dia selama itu nangis. Saya juga baru tahu kemarin. Kalau saat itu nangis terus loh Bapak. Saya nggak diajak ngomong, nggak diajak bicara, apa yang saya suguhkan nggak dimakan. Oh ya, saya kira rileks aja gitu. Kemudian saya ajak keluar, saya makan, tahu-tahu dia ngerangkul, ya itu memang ada unsur masak-masaknya, pun nangis kan gitu. Saya dulu memang terkenal cuek. Kemudian itu baru terurai. Sehingga saya melakukan apapun. Kehidupan dunia ini hanya alat. Seperti tahu posisi ngenok, hanya alat. Tidak lagi saya jadikan orientasi apapun. Oleh Allah, atas kehendaknya dimaukan nyuwun ilmu tauhid sehingga mengenali keberadaan Tuhan. Sehingga di dalam fakta berbicara, melihat, mendengar itu karena ada Dia. Fakta yang menjadikan orang itu berdosa, bisa bergerak itu karena Dia, tapi diaku sebagai geraknya, pinternya dan seterusnya, itu terurai dengan sendirinya. Kemudian saat telah Allah anugerahi segala bentuk potensi dan diberi satu bentuk pencerahan bahwa Dia yang menjadikan saya bisa bergerak, menjadi ironi jika saya tidak melakukan aktivitas kreatif. Entah besok jadi apa, yang sekarang apa yang di hadapan saya harus saya kerjakan. Saya hanya sekedar menjalankan dawuh guru untuk mengembangkan potensi-potensi saya, potensi bisnis saya, potensi pemberdayaan yang harus saya lakukan. Saya menjadi rileks. Saya menjadi tiba-tiba. Kalau seandainya saya sekarang nggak jadi kiai, saya sudah konglomerat. Saat itu saya kemudian dengan tiba-tiba ketemu jalan untuk ekspor impor. Saya mulai sistem pengecatan kreatif yang saat ini banyak pengecatan model Ernorno itu saya sudah lakukan di tahun 93, 94.
Saya sudah pemasok sayur organik pada saat itu. Tapi saya tidak ada di dalam benak untuk menjadi ini, menjadi ini. Saya hanya mengelola, nggak boros seperti apa, efektif itu bagaimana, efisien itu apa. Tapi saya tidak pernah berpikir bagaimana masa depan saya akan jadi apa. Kalau estimasi, ya saya hanya ingin menjadi petani yang baik. Saya tidak pernah berpikir jadi apa. Saya hanya berpikir menjalankan dawuh guru saya. Karena telah diberi ilmu, sehingga apa yang dapat saya lakukan. Sehingga apapun kemudian saya aturkan ke guru saya. Karena saya sudah tidak memposisi sebagai orang tua. Dan itulah mulai kegiatan bisnis seperti di Ujo saat ditimbali kekhawatiran orang tua saat itu, jika saya kebablasan sukses mungkin akhirnya harus ditarik pulang, dipaksa pulang, karena untuk ukuran semester 5 saya sudah berpenghasilan 25 juta di tahun sebelum 98. Nek saiki berdoa berapa wit itu. Tapi saya nggak pernah berpikir tentang ini. Saat ditimbali ke sini ya kan hanya karena ini hanya sebagai instrumen. Ya itu saya lakukan. Saya relax aja, meninggalkan janji saya dengan Jerman, ya saya putus. Jadi itulah sekilas. Semoga cerita hikmah gitu ya. Bahwa saat kita menjalani kehidupan ini, ya apakah nggak boleh punya mimpi? Boleh untuk tahap awal, boleh, tapi kemudian tidak dipedomi kan gitu kan. Ya karena kalau kita sadar bahwa kita daya kuat itu ada ruh tiupan dari Allah, menafahtu min ruh, kita sadar Allah telah memberikan anugerah, ya kita akan berbuat. Memang ada budidaya pemberdayaan yang komunitas yang ada sebagai contoh di Pomosda di pusat dengan yang di cabang jamaah ya kan beda kan gitu, tetap akan ada perbedaan sedikit, tapi dalam hal pemberdayaan, budidaya, kesungguhan, istiqomah sama. Kalau saya sering berbicara kreatif lah, apa yang bisa dapat kamu lakukan untuk meningkatkan ekonomi bisnismu, itu kan jamaah. Kalau yang di dalam umpamanya ustadz, kemudian nandur lahan kosong, mbok dol ayah repot namanya, terjadi benturan di antara ustadz, itu kan di komunitas. Maka kenapa pegawai negeri, pejabat-pejabat atas eselon itu nggak boleh bisnis, itu akan merusak pagar kan begitu kan? Sebagai contoh kan begitu, ngesake generasi ke generasi, sebagai contoh kan hal semacam itu. Percaya, apalagi di kita juga kita kasih peluang untuk itu semua. Itu yang sesungguhnya kita untuk bagaimana supaya kita tidak menjadi merusak dan seterusnya. Ini saya memang nggak panjang. Jadi terkadang kita tuh nggak sadar bahwa apa yang kita lakukan kita merasa sebagai berbuat kebaikan, tapi ternyata kita bisa merusak saat kita tidak waspada. Sehingga pada saat ini kalau kita terkait dengan ayat ini, perumpamaan bagi mereka yang dalam kendali orientasi hidup itu adalah nafsu untuk nafsu. Ya kamu bersungguh-sungguh, tadi kan sudah saya perumpamakan. Setelah saya mengalami terbangun 7 hari, kemudian keinginannya itu ya, keinginan saya saat itu, ya mohon maaf, ya untuk zikir saya sangat nyaman memang saat itu. Akan tetapi ada unsur hal dunia, itu inginnya itu adalah melakukan sesuatu. Terus melakukan sesuatu, maslahah, pemberdayaan, sehingga saya mulai ikut saat setiap kali libur diklat pengelasan ini kan. Tapi sudah tidak ada orientasi supaya ini, supaya begini. Kalau ada orang pampanya kowe lo kegiatan yang ini bisnis, karena teman-teman saya kan tidak tahu kalau saya punya pondok, saya putra yai. Kemudian setiap kali dia
aku pinjam duitmu, wes tak serahke guru kue, saya ucapkan begitu. Kemudian iki kerja kok itu. Ya saya rileks, saya menjawab. Lah memangnya kenapa? Wong bagi saya dunia ini nggak ada apa-apanya jika dengan akhirat. Kenapa harus diorientasikan? Orang saya kalau minta ya saya akan diberi. Contohkan begitu saat itu. Tapi ini saya mohon maaf nggak berani cerita karena ini bukan untuk konsumsi mungkin ya, karena nanti jenengan salah paham. Karena ada unsur-unsur batin di situ, saya nggak berani cerita yang berkaitan dengan ini. Oke, saat ini saya kamu kendalikan, tapi nanti saya akan mengendalikan kamu. Maka saya akan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga suatu saat saya akan menguasai kamu dan mengendalikan kamu. Ini namanya salah tujuan.